Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ananda-ananda sekalian? Baik. Wah, alhamdulillah jika baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar ya setelah kita berdoa terlebih dahulu tadi. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, benda-benda di lingkungan sekitar. Subtema 3, manusia dan lingkungan. Nah, ananda-ananda sekalian sudah belajar belum di rumah? Sudah. Wah, sudah ada gambaran ya kalau sudah belajar di rumah. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Didengarkan baik-baik ya, ananda-ananda. Ya. Yang pertama, dengan menceritakan isi pantun, siswa dapat mengetahui makna sebuah pantun secara logis dan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat mengetahui perilaku yang dilakukan manusia untuk menjaga lingkungannya secara cermat dan tepat dan teliti. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa dapat mengetahui cara menyelesaikan operasi bilangan pecahan secara mandiri, cermat, dan teliti. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran hari ini. Ananda-anandaku sekalian, di sini ananda-ananda tahu tidak jika manusia itu bersifat dinamis? Tahu. Nah, sebenarnya yang bersifat dinamis tidak hanya manusia, lingkungan pun juga bersifat dinamis. Nah, selain itu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Nah, ananda-ananda tahu tidak apa itu artinya manusia sebagai makhluk sosial? Tahu. Nah, manusia sebagai makhluk sosial itu merupakan manusia dalam berkegiatannya dalam masyarakat juga memerlukan manusia lainnya. Nah, kegiatan manusia ini memerlukan manusia lain untuk membantu di kehidupannya. Nah, dalam kegiatannya ini juga berpengaruh kepada lingkungan sekitar masyarakat tersebut. Ibu kasih contoh ya, semisal jika ibu menebang pohon secara liar di hutan, apa dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan yang ada? Akan terjadi banjir. Betul sekali. Selain itu ada apa lagi? Tanah menjadi kering dan tandus. Betul. Jadi apabila ibu melakukan penebangan pohon secara liar dan tidak disertai dengan penanaman kembali, itu akan membuat tanah menjadi rusak. Nah, apabila tanah sudah rusak, tanah tidak mau ditanami tanaman kembali, sehingga akan menyebabkan hutan menjadi tandus dan juga gersang. Oke. Selanjutnya, Ibu di sini ada sebuah pantun yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis. Apakah sudah terlihat ananda-ananda sekalian? Sudah. Baik. Ibu bacakan ya. Bersama teman bergandeng tangan, sambil bergurau bersekarya. Jangan menebang pohon sembarangan, agar alam terjaga, manusia pun sejahtera.
Nah, dari pantun yang Ibu bacakan tadi, mengapa kita tidak boleh menebang pohon sembarangan? Agar alam terjaga. Betul sekali. Lalu, apa manfaat pepohonan bagi kehidupan manusia? Menciptakan oksigen. Oksigen itu apa sih? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Jadi, betul sekali tadi jawabannya. Jadi, pepohonan itu menghasilkan oksigen. Oksigen itu digunakan manusia untuk bernafas. Jadi, manusia bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan hutan? Melakukan reboisasi. Betul, ada lagi. Menanami hutan yang gundul. Nah, itu sama artinya dengan reboisasi ya, Ananda-Ananda. Jadi, reboisasi itu artinya penanaman kembali di hutan-hutan yang sudah gundul. Ananda-Ananda sekalian tahu nggak sih apa itu hutan gundul? Tahu. Nah, hutan-hutan gundul itu hutan-hutan yang habis ditebang oleh penebang-penebang tanpa melakukan penebangan kembali. Jadi hutannya gundul, tidak ada pepohonan-pepohonan. Nah, Ibu tanya lagi ya, fungsi sampiran pantun itu apa sih? Nah, sebelum kita memulai ke fungsi sampiran pantun itu terletak di mana sih? Di awal kalimat. Di baris 1 dan di baris 2 pantun. Jadi sambil Ibu coret-coret ya. Jadi di ini baris pertama dan di baris kedua merupakan sampiran. Lalu yang ke baris 3 dan 4 ini merupakan isi pantun. Nah, fungsi sampiran pantun itu apa ya? Nah, akan Ibu jelaskan. Fungsi sampiran pantun itu menyiapkan rima dan irama untuk mempermudah pendengar memahami pokok pantun. Jadi sebelum kita masuk ke isi pantun, ada sampirannya dulu seperti itu. Setelah sampiran yang bait ketiga ke baris ketiga dan 4 ada isi pantun. Nah, fungsi kalimat isi ini apa? Tidak tahu. Nah, setelah tadi ada sampiran, nah, isi pantun ini menyampaikan maksud dan tujuan pantun. Nah, Ananda-Ananda sekalian, ada jenis pantun nasihat. Nah, di baris 1 kedua sampiran yang menunjukkan rima dan irama, dan kalimat isi itu nanti menyiapkan maksud dan tujuan pantun yang berupa nasihat. Nah, selanjutnya dibuka kembali untuk buku temanya. Di situ ada apa, Ananda-Ananda? Ada soal. Nah, papan tulisnya Ibu hapus dulu ya. Ya. Nah, Ibu tuliskan soalnya ya. 3/7 ditambah 2/7 sama dengan, lalu 5/6 dikurangi 1/4. Nah, yuk diperhatikan di papan tulis. Ibu ada 2 soal terkait dengan pecahan. Yang pertama ada 3/7 ditambah 2/7. Nah, bagian atas ini disebut dengan penyebut. Yang bawah disebut dengan pembilang. Betul sekali.
jika dilihat, pengoperasian yang atas dan yang bawah itu berbeda. Yang atas pembilangnya sama ya Nanda-Nanda, sedangkan yang bawah itu berbeda. Nah, kita mengerjakan soal yang atas terlebih dahulu. Jika pembilangnya sudah betul, kita tidak perlu menyamakan pembilangnya. Jadi, di sini Ibu tuliskan 7 boleh? Boleh. Boleh. Di atas kita cuma tinggal mengoperasikan yang angkanya berbeda. 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 5. 5. Pembilangnya kita tulis sama. Berapa? 7. 7. Baik, sampai sini sudah paham? Sudah. Baik, jika sudah paham, Ibu akan lanjutkan ke yang pembilangnya berbeda. Jika pembilangnya berbeda, kita harus mencari KPK dari kedua pembilang tersebut. Nah, KPK dari 6 dan 4 itu berapa? 12. Betul sekali. Ibu tuliskan 12 di sini boleh? Boleh. Boleh. Lalu 12 kita bagi dengan 6 berapa? 2. 2 dikalikan 5 berapa? 10. 10. Ibu tuliskan sini boleh? Boleh. Boleh. Lanjut. Operasinya diapakan ini? Dikurangi. 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 dikalikan 1 berapa? 3. 3. Jadi 10 dikurangi 3 berapa? 7. 7 per 12. 12. Nah, di sini apakah masih ada yang bingung? Tidak. Tidak. Baik. Kita buka kembali buku temanya. Di situ ada latihan soal. Ibu bacakan soalnya ya. Luas hutan di sebuah daerah 12,3 juta hektare. Sebanyak 0,4 bagian dari hutan itu berupa pohon jati dan sisanya berupa hutan pinus. Nah, soal yang pertama. Berapa luas hutan jati? Luasnya berapa Nanda? Tidak tahu. Tidak tahu. Di situ sudah ada pernyataan bahwa 0,4 bagian dari hutan itu berupa pohon jati. Berarti untuk hutan jati berapa bagiannya? 0,4. Betul sekali. Lalu yang nomor 2, berapa luas hutan pinus? Nah, jadi kita tadi sudah mengetahui luas hutan jati ada 0,4 bagian, betul? Betul. Lalu kita mencari luas hutan pinus. Caranya jumlah luas keseluruhan ada 12,3 dikurangkan dengan 0,4. Nah, 0,4 ini kita lihat dari luas hutan jati. 12,3 dikurangi 0,4 hasilnya berapa? 11,9. Betul sekali, 11,9. Nah, 11,9 ini luas hutan pinus. Nah, apakah sudah bisa dipahami Nanda-nanda sekalian? Sudah. Baik, sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, Ibu akan memberikan PR di rumah. Nah, pekerjaan rumah. Pekerjaan ini silakan bisa dikerjakan di rumah. Nah, setelah selesai bisa difotokan lalu dikirimkan ke nomor WA Ibu. Waktu pengerjaannya 3 hari ya. Silakan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya di rumah. Baik. Marilah kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, sebelum ibu tutup, pesan ibu tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, makan makanan yang bergizi. Baik, ibu tutup. Cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.